Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Dewan juri yang kami hormati, izin memperkenalkan diri. Kami dari SMA Negeri 14 Garut. Nama tim kami Innoporting Seeker. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis IoT untuk Pertanian Modern. Pengembangan prototipe dengan sensor kelembaban tanah, suhu, dan pH pada budidaya cabai merah. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia memiliki peran yang sentral dalam memenuhi kebutuhan pangan global berkat lahan pertaniannya yang sangat subur. Cabai merah merupakan komoditas strategis yang ada di Indonesia. Namun, faktor lingkungan menjadi penghambat produksi. Menurut Dadinata 1999, suhu, kelembaban tanah, dan pH tanah merupakan faktor utama dalam budidaya cabai merah. Menurut Dadinata juga, suhu tanah yang optimal adalah 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban tanah 60% hingga 80% dan pH tanah 5,5 hingga 6,5. Penelitian kami dilakukan di Kecamatan Sukawaning, Kabupaten Garut. Pentingnya teknologi IoT dalam pertanian. Penggunaan teknologi IoT diidentifikasikan sebagai solusi potensial untuk mengukur, memantau, dan mengelola faktor lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang alat ukur suhu, kelembapan, dan pH tanah berbasis IoT untuk pertanian modern untuk mendukung budidaya cabai merah. Yang kedua, bagaimana membuat alat ukur suhu, kelembaban tanah, dan pH tanah dengan teknologi IoT untuk pendukung budidaya cabai merah. Yang ketiga, seberapa akurat alat ini untuk mengukur suhu, kelembaban, dan pH tanah untuk budidaya tanaman cabai merah dengan microcontroller. Tujuan dari penelitian kami, yang pertama, merancang alat ukur suhu, kelembaban, dan pH tanah berbasis IoT untuk mendukung budidaya tanaman cabai merah. Yang kedua, membuat alat ukur suhu, kelembaban, dan pH tanah menggunakan teknologi IoT sebagai pendukung budidaya cabai merah. Dan yang ketiga, menilai akurasi perangkat dalam mengukur suhu, kelembapan, dan pH tanah dengan menggunakan microcontroller untuk mendukung budidaya cabai merah. Manfaat dalam penelitian kami, yang pertama bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis melalui aplikasi ilmu dari masa sekolah. Yang kedua, manfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mengaplikasikan sensor suhu, kelembaban, dan pH tanah di berbagai bidang. Adapun manfaat bagi masyarakat petani cabai, yang pertama membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian cabai. Yang kedua, mengoptimalkan kondisi tanah untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan cabai merah. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Capacitive Soil Moisture Sensor versi 1.2 untuk sensor kelembapan tanah, DHT22 untuk sensor suhu dan kelembapan udara, SUPP 2787 untuk sensor pH tanah, Node MCU ESP8266 untuk microcontroller. Modul relay 2 channel, channel pertama untuk menyiram tanaman, channel kedua untuk kipas. Micro water pump terdiri dari 3 pompa air, pompa pertama untuk menyiram tanaman, pompa kedua untuk menyiram tanaman di bawah pH normal, pompa ketiga untuk menyiram tanaman di atas pH normal. Modul buzzer pasif berfungsi untuk memberi peringatan ketika menyiram tanaman, dan pipas berfungsi untuk mengeringkan tanah jika tanah terlalu basah. Kemudian, LCD berfungsi untuk menampilkan data sensor, auto jumper, mini breadboard, selang, sambungan tape, putar, dan drip. Selanjutnya, kayu leng, kayu papan,
baki, paku reng, dan paku payung. Dalam rangkaian ini terdapat dua subsistem. Subsistem yang pertama adalah penyiraman air berdasarkan kelembapan dan suhu udara. Dan subsistem yang kedua adalah penyiraman penetrasi pada pH tanah. Adapun alur penelitian kami, yang pertama berdasarkan kelembaban tanah dan suhu udara. Pertama, dimulainya sistem. Selanjutnya, inisialisasi sistem menentukan pin-pin dan library yang digunakan. Selanjutnya, menyambungkan ke Wi-Fi. Namun, jika tidak tersambung, maka akan menampilkan pesan titik-titik dan kembali lagi menyambungkan ke Wi-Fi. Jika sudah tersambung, maka sensor akan mendeteksi kelembaban tanah dan suhu udara. Selanjutnya, data sensor akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Namun, jika tidak terkirim, maka sensor akan kembali mendeteksi kelembaban tanah dan suhu udara. Kemudian, jika sensor membaca kelembaban tanah kurang dari 60%, maka tanah kering dan harus disiram. Maka relay 1 akan on untuk menghidupkan pump 1 yang berisi air, kemudian buzzer akan on sebagai tanda peringatan bahwa penyiraman sedang berlangsung, sedangkan relay 2 akan off. Data tersebut akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Kemudian, jika kelembaban tanah antara 60% hingga 80% dan suhu antara 18 derajat hingga 27 derajat Celcius, maka tanah normal. Maka relay 1, pump 1, buzzer dan juga relay 2 semuanya akan off. Data tersebut akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Kemudian, jika kelembaban tanah lebih dari 80%, maka tanah terlalu basah. Maka relay 1, pump 1, dan buzzer akan off, sedangkan relay 2 akan on untuk menghidupkan kipas yang berfungsi untuk mengeringkan tanah agar tanah tidak terlalu basah. Data tersebut akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website dan sistem pun selesai. Yang kedua, berdasarkan penetrasi pH tanah. Pertama, dimulainya sistem. Selanjutnya, inisialisasi sistem menentukan pin-pin dan library yang digunakan. Selanjutnya, menyambungkan ke Wi-Fi. Namun, jika tidak tersambung, maka akan menampilkan pesan titik-titik dan kembali lagi menyambungkan ke Wi-Fi. Jika sudah tersambung, maka sensor akan mendeteksi pH tanah dan data sensor akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Namun, jika tidak terkirim, maka sensor akan kembali mendeteksi pH tanah. Kemudian, jika sensor membaca pH tanah kurang dari 5,8, maka relay 3 akan on untuk menghidupkan pump 2 yang berisi pupuk cair untuk menaikkan pH, sedangkan relay 4 dan pump 3 akan off. Data tersebut akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Kemudian, jika pH tanah antara 5,8 hingga 7,0, maka relay 3, pump 2, relay 4, dan pump 3 akan off. Data tersebut akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Kemudian, jika pH tanah lebih dari 7,0, maka relay 3 akan off, pump 2 akan off, sedangkan relay 4 akan on untuk menghidupkan pump 3 yang berisi pupuk cair untuk menurunkan pH. Data tersebut akan dikirim ke database server dan ditampilkan di website. Untuk pemrograman di microcontroller, kami menggunakan Arduino IDE. Sedangkan untuk di website, di frontend menggunakan JavaScript, Native, dan jQuery. Di backend menggunakan PHP, dan di user interface menggunakan Admin LTE Template Bootstrap. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan dan kami, yaitu subsistem penyiraman dengan sensor kelembaban tanah dan suhu. Pada kondisi ini, dikategorikan tanah terlalu basah, yaitu kelembaban tanahnya 71,50%. Maka, kipas akan menyala berfungsi untuk mengeringkan tanah agar tanah tidak terlalu basah. Kemudian, pompa dan buzzer akan off. Pada kondisi yang kedua, yaitu menandakan tanah terlalu kering, yaitu kelembaban tanah 33,33%, pompa
air akan menyala dan buzzer akan menyala sebagai tanda peringatan bahwa penyiraman sedang berlangsung, sedangkan kipas akan mati. Data tersebut akan dikirim ke website secara real time. Nah, cabut ini. Lama lagi. Kan tangannya masih kena. Lihat kan ini. Oh, di bawah di atas. Tujuh ya. Ini adalah data hasil pengujian yang telah kami lakukan pada 7 Desember 2023, di mana ketika kadar kelembapan tanah menunjukkan kategori yang kering, basah, dan terlalu basah, maka sistem bekerja sesuai dengan program yang telah kami buat sebelumnya. Analisis hasil pengujian penyiraman air. Yang pertama, evaluasi respon sensor kelembapan tanah yang telah sesuai dengan parameter yang telah kami buat sebelumnya pada kode pemrograman. Yang kedua, status relay 1 untuk pompa air dan status relay 2 untuk kipas angin mencerminkan tindakan sistem sesuai dengan kelembapan tanah dan suhu udara. Yang ketiga, ada perbedaan nilai sensor kelembaban tanah 1% dan suhu 0,7 derajat Celcius antara nilai sistem yang dibuat dengan alat pengukuran dengan alat soil survey. Yang keempat, ada jeda antara data yang dikirim ke website di serial monitor ke website antara 1 hingga 3 detik. Kemudian, ini adalah hasil dari pengujian penyiraman penetrasi pH tanah yang kami uji pada tanggal 7 Desember 2023. Nilai pH tanah 0,45 dan status relay 3 dan status relay 4 mati. Kadar kelembaban tanah pH tanah normal. Hal tersebut sama dengan program yang telah kami buat, yaitu jika pH tanah normal akan mematikan relay 3 dan relay 4. Kemudian nilai pH tanah 5,63, status relay 3 hidup dan status relay 4 mati. Status relay 3 hidup dan status relay 4 mati. Dan kadar kelembaban tanah pH tanah di bawah netral. Hal tersebut sama dengan program yang telah kami buat, yaitu jika pH tanah kurang dari 5,8 akan status relay 3 akan on dan status relay 4 akan off. Kemudian, jika pH tanah 7,32, status relay 3 mati dan status relay 4 hidup. Dan kadar kelembaban tanah pH tanah di atas netral. Hal tersebut sama dengan program yang telah kami buat, yaitu jika pH tanah lebih dari 6,8, status relay 3 off dan status relay 4 on. Analisis hasil pengujian. Yang pertama, nilai pH tanah. Nilai pH tanah dievaluasi untuk memastikan ketersediaan nutrisi yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Sistem merespons secara tepat terhadap perubahan pH tanah dan mengaktifkan pompa pupuk sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, status relay 3 dan 4. Status relay 3 untuk pompa naikkan pH diaktifkan ketika pH tanah berada di bawah batas optimal. Dari status relay 4 untuk pompa turunkan pH diaktifkan ketika pH tanah berada di atas batas optimal. Kedua relay tersebut berfungsi sesuai kondisi pH tanah demi membuat stabilitas lingkungan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, ada perbedaan nilai suhu 0,7 derajat Celcius
antara nilai sistem yang dibuat dengan pengukuran dengan alat soil survey. Yang keempat, ada jeda antara data yang dikirim di serial monitor ke website antara 1 sampai 3 detik. Kemudian, kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini, yang pertama, perancangan alat. Alat ukur suhu, kelembaban, dan pH tanah berhasil kami rancang menggunakan microcontroller NetMCU ESP8266 dan integrasi sensor mendukung budidaya tanaman cabai merah. Yang kedua, implementasi teknologi IoT. Pemanfaatan teknologi IoT memungkinkan pemantauan real time melalui website kami https://ino.sma14garut.sch.id sehingga akses online memudahkan pemantauan kondisi tanaman cabai merah. Dan yang ketiga, akurasi pengukuran. Melalui pengujian yang telah kami lakukan, alat ini memberikan hasil yang dapat diterima di mana rata-rata error pada sensor suhu dan kelembapan udara 0,91% dan 1,92%, sedangkan untuk sensor kelembapan tanah dan pH tanah 4,5% dan 5,13%. Pengujian fungsional sistem juga memberikan hasil yang memuaskan, di mana telah sesuai dengan kami yang rencanakan sebelumnya. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah implementasi konsep publish dan subscribe menggunakan MQTT. Yang kedua, penambahan modul kamera dan GPS. Yang ketiga, membuat formula pupuk cair yang cepat menurunkan pH tanah dan menaikkan pH tanah. Yang keempat, optimasi waktu pengiriman data. Demikian presentasi dari penelitian kami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.